Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman penikmat cerita horor dimanapun Anda berada? Dengan tidak bosan, saya berdoa semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan satu cerita horor dan mistis. Pocong Pak Karwi suka membuat sakit hati. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Kali ini saya akan membagikan cerita nyata yang dialami oleh beberapa warga di salah satu daerah di Jawa Tengah. Narasumber ini adalah Pak Wito. Ini bukan nama sebenarnya ya. Beliau ini adalah salah satu warga yang mengalami peristiwa itu. Dan Pak Wito juga adalah saksi kunci dari beberapa rentetan kejadian yang sangat meresahkan warga. Semua nama dan tempat kejadian telah disamarkan ya, untuk melindungi privasi semua yang terlibat dalam cerita ini. 2018. Mandilah, bau gitu badannya, ucap Pak Karwi sambil menepuk punggung Pak Wito. Alah kamu Wi, tuh mulutmu loh, hati-hati kalau ngomong, saut Pak Wito yang saat itu sedang bersiap-siap jualan tahu. Pak Karwi dan Pak Wito memang teman dari kecil. Rumah mereka juga saling berdekatan, hanya selang 2 rumah. Pak Karwi di mata warga memang orang yang cukup kaya, dengan beberapa hektar lahan sawit yang ada di Sumatera, yang dikelola oleh keluarganya di sana. Jadi tiap bulan Pak Karwi hanya menunggu kiriman hasil dari penjualan kelapa sawit. Dan jumlahnya tidak sedikit. Di sisi lain, Pak Karwi juga terkenal sebagai orang yang sering merendahkan orang lain, juga dikenal gila pujian. Tidak jarang juga ucapan Pak Karwi yang menyakiti hati orang yang lain. Pak Karwi yang saat itu sudah berumur sekitar 55 tahun, tidak memiliki anak. Jadi Pak Karwi mengasuh anak saudaranya, Irwan, nama anak angkat Pak Karwi, yang saat itu sudah berumur 21 tahun, yang rencananya akan menikah. Sedangkan Sayem, istri Pak Karwi, yang umurnya tidak jauh dari Pak Karwi, sekitar 50 tahun. Kondisinya sudah sering sakit-sakitan, dan hanya sesekali keluar rumah untuk sekedar berjemur saat pagi hari. Sudah siap Pak, ucap Bu Tanti, istri Pak Wito. Sudah Bu, jawab Pak Wito sambil mengikat keranjang di motornya untuk membawa tahu. Pak Wito ini memang membuat tahu dan jualan keliling setiap pagi di pasar yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Ada Pak Karwi, bagaimana keadaan Ibu Sariem Pak? Alhamdulillah baik. Kamu sudah masak belum? Kalau belum, itu banyak nasi di rumah. Pak Karwi, terima kasihlah sudah masak, ucap Bu Tanti dengan senyum. Kamu toh, tuh istrimu dikasih duit, kasihan kayak gitu, ucat wajahnya. Mulutmu itu loh, sini aku beli duitmu. Pagi-pagi wis bikin orang jengkel aja. Yo wis toh, sabar. Ya sudah, aku mau lanjut jalan-jalan. Nanti kalau tahumu enggak laku, bawa ke rumahku ya. Tak bayar semua, sekeranjang-keranjangnya, ucap Pak Karwi sembari pergi melanjutkan jalan-jalan paginya. Kurang ajar, jawab Pak Wito kesal. Wis Pak, biarin saja, kayak nggak tahu Pak Karwi saja. Ya wis Bu, Bapak berangkat. Oh iya, nanti kalau Febri datang kasih uang yang ada di atas lemari. Kasih ke Febri ya Bu, buat jajan. Iya Pak, nanti Ibu kasih. Febri ini adalah cucu Pak Wito yang saat itu sudah kelas 3 SD. Pak Wito mempunyai satu anak perempuan, namanya Husnul, dan sudah menikah. Rumah Husnul tidak jauh dari rumah Pak Wito, hanya berjarak sekitar 100 meter. Bah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini Feb. Mbah Kakung belum pulang Mbah. Belum Feb, sini makan dulu, Mbah sudah masak buat Febri. Lah enggak lah Mbah, Febri masih kenyang. Ini dari Mbah Kakung buat Febri beli jajan. Terima kasih Mbah. Mbah Putri main ke rumah Febri yuk. Iya, sebentar ya, Mbah Putri nutupin pintu dulu. Ibu ada di rumah kan? Ada Mbah, Febri tunggu di depan.
Setelah selesai menutup pintu, Bu Tanti pun beranjak berjalan dengan Febri menuju rumah anaknya. Karena jalan ke sekolah melewati rumah Bu Tanti, jadi Febri sering pulang ke rumah Bu Tanti yang notabene adalah nenek dari Febri. Belum jauh berjalan ketemu dengan Pak Karwi yang sedang membawa burung dari rumah Mas Anton. Mas Anton itu tetangga sekaligus penjual burung di situ. Pak, burung baru, ujar Bu Tanti. Iya Ti, si gembil Febri, ini buat jajan, ujar Pak Karwi sembari memberi uang 20.000 untuk jajan Febri. Pak Karwi memang orangnya lumayan baik, cuma orangnya ya kalau bicara sering membuat sakit hati. Terima kasih Mbak Kakung, ucap Febri ke Pak Karwi. Iya, buat jajan, besok main ke rumah Mbak Karwi, nanti Mbah beliin jajan banyak. Kalau Mbah Wito mah apa, nggak pernah beliin jajan banyak kan? Ucap Pak Karwi mulai meninggikan omongannya. Terima kasih Pak Karwi, saya duluan ya sama Febri, ucap Bu Tanti menutup pembicaraan. Setelah beberapa jam kemudian, Pak Wito mampir ke rumah Husnul. Febri, ini Feb Mbah Kakung, bawa kelengkeng nih. Terdengar suara Pak Wito di depan rumah. Febri, panggil Mbak Husnul. Itu dibukain pintu, Mbak Kakung ada di depan. Dengan sedikit berlari Febri menuju pintu. Mbak Kakung, teriak Febri sambil menuju Pak Wito. Cucunya Mbak yang cantik, ini kelengkeng, ucap Pak Wito sambil menggendong Febri masuk ke rumah. Selang beberapa saat Pak Wito dan Bu Tanti berpamitan pulang. Malam harinya kebetulan jadwal ronda Pak Wito. Sekitar jam 9 malam, Pak Wito berangkat ke pos ronda yang tidak jauh dari rumah. Tok, tunggu. Terdengar ada orang yang memanggil. Refleks Pak Wito menoleh ke belakang. Alah kamu, ngapain? Minta bareng. Lah kamu Tok, sensitif bener. Sesaat kemudian Pak Wito dan Pak Karwi sampai di pos ronda. Tris, gak punya duit apa? Tanya Pak Karwi ke Mas Trisno yang saat itu sedang berada di pos ronda. Kenapa Pos Karwi? Mau ngasih apa? Ini duit buat beli baju, kasihan bener. Baju sudah lusuh gitu, ucap Pak Karwi sambil menyodorkan uang 5.000 ke Mas Tris. Alah, 5.000 buat beli garam aja Pos Karwi, jawab Tris dengan raut wajah yang mulai berbeda. Ini loh Tris, buat beli baju daripada lusuh gitu, jawab Pak Karwi disusul dengan suara tawa. Meski semua orang di situ hanya diam, sama sekali tidak ada yang tertawa. Karena sudah malas ngeladenin Pak Karwi yang suka begitu orangnya. Hampir semua orang sudah tahu bagaimana Pak Karwi. Memang seperti itu orangnya, bikin sakit hati orang lain. Selang beberapa hari Pak Karwi kembali berbuat ulah. Wih, Karwi, keluar kamu. Suara bentakan Pak Imron yang saat itu sudah berdiri di depan rumah Pak Karwi sambil membawa pentungan kayu. Apa-apaan kamu? Kurang ajar, ujar Pak Karwi sembari berjalan menuju Pak Imron. Kamu kalau punya mulut, dijaga ya. Apa maksudmu? Yang jelas kalau ngebacot, ujar Pak Karwi penuh kesal. Ada apa ini? Ujar Pak Wito yang langsung memisah Pak Imron dan Pak Karwi. Mulutmu itu loh, bajingan, ujar Pak Imron kepada Pak Karwi. Urusanmu apa? Brengsek, dikira aku takut, jawab Pak Karwi lebih garang. Ada apa ini, Ron? Tanya Pak Wito kembali. Mulut Karwi itu loh. Masa cucuku dibilang anak haram? Kurang ajar, jawab Pak Imron penuh emosi. Sudah Ron, sabar wis, sabar, ucap Pak Wito menenangkan Pak Imron. Lah memang kan, anak haram kan? Anakmu sudah begituan. Mana bapaknya? Coba. Jelas Pak Karwi yang menambah emosi Pak Imron. Memang anak Pak Imron hamil di luar nikah dan sekarang cucunya sudah berumur sekitar 3 tahunan. Lihat saja nanti kamu, ucap Pak Imron sambil badannya ditahan oleh Pak Wito. Sudah Ron, sabar, biarkan Karwi yang gak jelas itu, ucap Pak Wito sambil menuntun Pak Imron menjauh dari depan Pak Karwi. Iya, bener itu Tok. Dikasih tahu buat makan biar otaknya cerdas, ucap Pak Karwi, namun tidak dihiraukan oleh Pak Wito yang terus berjalan menjauh sambil menggendeng Pak Imron. Karena ulah Pak Karwi yang akhirnya membuat orang-orang sangat tidak menyukainya.
Sekitar 1 bulan setelah itu, terdengar kabar yang membuat orang-orang merasa terkejut. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Karwi. Terdengar siaran di toa mustola kalau Pak Karwi meninggal dunia. Inna lillahi, Karwi meninggal, ucap Pak Wito yang saat itu masih di pasar. Dengan cepat warga sudah mendatangi rumah Pak Karwi. Diketahui Pak Karwi meninggal karena angin duduk. Sekitar jam 8 pagi, istri Pak Karwi, Bu Sayem, melihat Pak Karwi masih tertidur dengan posisi memeluk bantal guling. Karena sudah siang, Bu Sayem mencoba membangunkan Pak Karwi yang tidak biasanya bangun siang. Pak, hei, bangun. Namun Pak Karwi sama sekali tidak merespon. Saat Bu Sayem memegang tangannya, ternyata sudah dingin dan kaku. Ya Allah, Pak, bangun Pak. Terdengar suara teriakan Bu Sayem, disusul suara tangis. Dengan cepat tetangga pun datang dan tersiar kabar kalau Pak Karwi sudah meninggal. Sedangkan Irwan saat itu masih berada di Taiwan, jadi tidak bisa menghadiri pemakaman bapaknya. Sekitar pukul 2 siang Pak Karwi dimakamkan dan setelah selesai, warga pun pulang ke rumah masing-masing. Hanya beberapa saja tetangga yang masih ada di rumah Bu Sayem, termasuk Bu Tanti dan Pak Wito yang masih membantu di situ. Malam harinya pun diadakan yasinan dan semua berjalan dengan semestinya. Mungkin ini sudah akhir dari hidup Pak Karwi dan sebagai awal dari semua kejadian yang akan dialami oleh beberapa orang di situ. Tiba-tiba terdengar seperti suara orang yang sedang menggedor-gedor pintu. Bu, bangun, ucap Pak Wito membangunkan istrinya. Ada apa Pak Ibu ngantuk banget. Itu loh Bu, denger enggak? Apa Pak? Shh, tuh dengerin, ucap Pak Wito lirih. Suara itu terdengar sangat jelas. Siapa ya Bu, pagi-pagi sudah berisik itu, ucap Pak Wito yang hanya dibalas anggukan oleh istrinya. Saat melihat jam, baru pukul 2:30 pagi. Wis lah Pak, biarin aja, Ibu mau tidur lagi, ucap istri Pak Wito sembari kembali menarik selimutnya. Pak Wito pun kembali melanjutkan tidur, meski dalam hati masih merasa penasaran. Namun, sudah beberapa saat memejamkan mata, Pak Wito tetap tidak bisa tidur. Karena penasaran dengan suara yang masih terus terdengar, akhirnya Pak Wito memutuskan untuk melihat siapa yang pagi-pagi sudah beraktivitas. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Pak Wito sambil membuka pintu rumah. Suara itu terdengar sangat jelas, seperti dari arah rumah Pak Karwi yang baru 3 hari meninggal. Apa saudaranya Karwi yang masih begadang ya? Batin Pak Wito sambil berjalan menuju sumber suara. Setelah sampai di halaman Pak Karwi yang memang jaraknya tidak terlalu jauh, hanya berselang 2 rumah, Pak Wito pun dibuat terperanjat melihat sosok putih seperti pocong yang sedang melompat-lompat di atas papan kayu yang ada di depan rumah Pak Karwi. Astaghfirullahalazim. Tanpa berpikir lama, Pak Wito pun berlari menuju rumahnya. Karena rasa takut yang teramat sangat, pintu yang tidak terkunci pun Pak Wito tidak bisa membukanya. Dan terus berteriak memanggil-manggil istrinya untuk membukakan pintu. Bu, Ibu, bukakan pintu Bu, cepet Bu. Ih Bapak, ada apa? Pagi-pagi malah keluar. Ini loh gak dikunci, ucap Pak Wito membukakan pintu. Nanti aja jawabnya. Dengan terburu-buru Pak Wito masuk ke dalam kamarnya. Astaghfirullahalazim. Seketika tubuh Pak Wito mendadak lemas dan detak jantung seakan memburu saat melihat istrinya masih tertidur pulas di atas ranjang. Dengan sisa tenaga Pak Wito menutup pintu kamar dan perlahan naik ke ranjang tanpa memikirkan pintu depan apakah sudah tertutup atau belum. Sambil rebahan Pak Wito membaca ayat-ayat Al-Quran sebisanya. Sampai tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 4:30 pagi. Terdengar suara musolah mengumandangkan azan subuh dan istri Pak Wito pun terbangun untuk melakukan sholat subuh. Hei Pak, bangun Bapak. Sudah subuh, itu juga pintu depan kok terbuka. Bapak lupa nutup tadi malam.
Iya Bu, Bapak ketiduran. Ternyata Pak Wito sampai ketiduran saat melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Ya sudah, ayo Pak, sholat subuh. Iya Bu, jawab Pak Wito beranjak dari tidurnya dan bergegas melakukan sholat subuh. Karena takut istrinya kenapa-napa, Pak Wito pun tidak bercerita apapun ke istrinya. Waduh, kalau aku cerita ke Tanti malah jadi ribet nanti, batin Pak Wito. Dan hari itu pun dilewati tanpa bercerita ke siapapun. Saat Pak Wito sedang berjualan tahu, ada kabar kalau pemuda di situ tadi malam juga heboh berlarian karena dihantui pocong. Pak Wito, sudah tahu belum tadi malam si Randy sama Mugi lari-lari sambil teriak ketakutan? Tanya Mas Fajar yang saat itu sedang membeli tahu. Lah ketakutan bagaimana Mas Fajar? Saya belum dengar. Tadi malam tidur cepat, jam 10 sudah tidur. Itu loh Pak, Randy sama Mugi lari-lari sambil teriak pocong. Lah saya pas lagi di pos ronda. Tapi gimana sih ya Pak, itu anak kan suka mabok. Mungkin efek mabok kali, jawab Mas Fajar dengan tertawa. Pocong? Astagfirullah, batin Pak Wito. Walah, mungkin karena minum itu Mas, ucap Pak Wito seakan tidak mengalami apapun. Namun dalam hatinya Pak Wito mengiyakan kejadian yang dialami Randy dan Mugi memang benar adanya, bukan karena mabok. Ya sudah Pak, saya mau pulang, ini ditunggu emak mau masak. Terima kasih Pak. Iya Mas Fajar, sama-sama. Setelah selesai berjualan, seperti biasa Pak Wito mampir ke rumah anaknya. Nul, si Febri mana? Oh Bapak, baru pulang Pak. Si Febri lagi pergi sama Mas Dwi. Oh si Dwi pulang? Iya tadi pagi Pak. Dwi itu suaminya anaknya Pak Wito yang bekerja sebagai supir ekspedisi di Tangerang. Memang setiap 2 atau 3 bulan sekali Mas Dwi pulang ke rumah buat lihat Febri. Seperti biasa, Husnul langsung membuat kopi dengan gelas besar kesukaan Pak Wito. Ini Pak kopinya. Oh iya. Bagaimana keuanganmu Nul? Kalau butuh apa-apa ngomong ke Bapak. Alhamdulillah Pak, Husnul masih bisa mencukupi semua kebutuhan Febri juga rumah. Ya syukurlah kalau kamu dan Dwi seperti itu. Jadi orang tua harus pintar-pintar muterin duit Nul biar semuanya tercukupi. Iya Pak, kan Husnul belajar dari Bapak, jawab Husnul sembari tersenyum lepas. Hubungan Pak Wito dan Husnul memang sangat dekat karena Husnul adalah anak satu-satunya Pak Wito. Karena Husnul dan suaminya ingin hidup mandiri, jadi tidak mau menerima bantuan dari Pak Wito dan menolaknya dengan halus. Setelah beberapa saat mengobrol, tidak lama Febri pulang dengan bapaknya. Pak Kakung, teriak Febri sembari berlari dan memeluk Pak Wito. Aduh cucu Mbah Kakung, dari mana sama bapak? Tuh habis mama apa ini? Perutnya sampai besar, ucap Pak Wito sambil menggendong Febri dan mengelus perut Febri. Pak, sapa Mas Dwi sambil sungkem ke Pak Wito. Iya Wi, pulang tadi pagi. Iya Pak, tadi sekalian ngantar ke kota sebelah, sekalian pulang. Iya Wi, hati-hati kalau di jalan. Iya Pak, Ibu bagaimana? Sehat Pak? Ya Alhamdulillah, nanti kamu sama Husnul ke rumah ya, ucap Pak Wito yang masih menggendong Febri. Setelah beberapa saat Pak Wito pamit pulang. Mbah Kakung, Febri ikut. Ya wis, sini duduk depan. Apa mau di keranjang belakang? Jawab Pak Wito sambil mengangkat Febri duduk di depan. Sesamanya di rumah, Pak Wito beres-beres barang dagangannya dan Febri sedang asik bermain dengan Mbah Putri. Tidak lama Husnul dan Dwi sampai di rumah Pak Wito. Assalamualaikum Bu. Kamu Wi? Waalaikumsalam. Sini masuk. Pulang kapan? Tadi pagi Bu. Syukurlah selamat. Lah Husnulnya mana? Itu Bu di belakang tadi. Rumah sebelah kok ada bendera putih Bu. Siapa yang meninggal? Tanya Mas Dwi penasaran. Oh itu, kan Pak Karwi kemarin meninggal Wi. Ya baru 5 harian lah. Mungkin lupa buat dilepas bendera itu. Hah? Pak Karwi Bu? Tadi pagi pas Dwi lewat, Pak Karwi minta nebeng, ucap Mas Dwi seakan tidak percaya. Hah? Bagaimana maksudmu Wi? Ucap Bu Tanti dan Pak Wito bersamaan. Tadi kan Dwi nyampe sini jam 4:30 Pak Bu. Lah pas Dwi lewat depan rumah Pak Karwi,
Dwi lihat ada Pak Karwi sedang berdiri. "Pak," sapa Dwi sembari menyalakan klakson mobilnya. Ikut," ucap Pak Karwi. "Siapa? Mau kemana Pak Karwi pagi-pagi gini?" tanya Mas Dwi yang saat itu sudah duduk di samping Pak Karwi. "Ini Wi, ikut ke depan, rumah Imron, mau nyuruh Imron buat lepasin tali," jawab Pak Karwi dengan santai dan sesekali tersenyum. Saat itu Mas Dwi sama sekali tidak merasakan keanehan karena belum tahu kalau Pak Karwi sudah meninggal. Wis, sini aja Wi, terima kasih ya." "Iya Pak, sama-sama." Mas Dwi pun melanjutkan jalan ke rumahnya yang sudah dekat. Setelah itu minta turun Pak, Bu. Ya sudah, cuma seperti itu, gak ada yang aneh, ucap Mas Dwi yang hanya dibalas dengan tatapan bingung dari Pak Wito dan Bu Tanti. "Lah Bu?" tanya Pak Wito, dan Bu Tanti pun hanya menggelengkan kepala. "Ya sudah, ayo masuk ke dalam," ucap Bu Tanti membuyarkan lamunan Pak Wito dan Dwi juga Husnul. Selang beberapa hari setelah kejadian itu, tersiar kabar kalau tadi malam ada yang diketuk pintunya oleh pocong yang wajahnya mirip seperti Pak Karwi. Tahu nggak kalau rumah Bu Inah tadi malam diketuk pintunya loh, ibu-ibu?" ucap Bu Sidas sambil memilih sayuran bersama beberapa ibu-ibu di situ. Bagaimana ceritanya Bu? Serem." "Iya Bu, tadi malam pas Ibu Inah sedang nonton TV, ada yang ngetuk pintunya." "Terus Bu, terus?" ucap ibu-ibu lainnya penasaran. Pas mau lihat, Bu Inah kaget Bu, ternyata pocong, lalu pingsan. Setelah sadar, Bu Inah bilang kalau pocong itu mirip Pak Karwi Bu. Serem bayanginya, padahal baru jam 9 malam loh Bu. "Lah emang Pak Sis di mana? Apa nggak di rumah bareng Bu Inah?" "Pak Sis sedang di belakang, sedang ngurus ayam Bu. Dia kan suka main adu ayam." Lah pas Pak Sis sedang berjalan ke depan, lihat kalau istrinya sedang pingsan Bu. Serem ya Bu, jadi takut." "Apa karena Pak Karwi suka ngomong yang gak enak-enak ya ibu-ibu, jadi gak diterima dalam kubur?" "Ya bisa jadi Bu, atau punya hutang yang belum terbayar Bu. Tuh kan orang kaya, tapi kan kita tidak tahu Bu." Ya, amit-amit ya Bu, Pak Karwi jadi hantu." Pagi-pagi itu pun terdengar ramai, ibu-ibu menggosipkan Pak Karwi, dan jadi banyak versi yang tersebar. Tidak butuh waktu lama, berita tentang pocong Pak Karwi pun langsung menyebar dan menjadi bahan perbincangan warga. "Ron," terdengar ketukan pintu sembari memanggil nama Pak Imron. "Ya sebentar," ucap Pak Imron yang sedang bersiap untuk tidur. "Siapa sih jam segini bertamu?" batin Pak Imron sambil berjalan menuju pintu depan. "Loh, gak ada orang," ucap Pak Imron sembari membuka pintu. Astagfirullah, Pak Imron tersentak saat pundaknya ada yang memegang. Ada apa Pak?" "Alah Ibu, kaget Bapak. Tadi ada yang ngetuk pintu, tapi pas dibuka nggak ada orangnya Bu." "Ya sudah Pak, masuk. Takut itu loh yang datang Pak." "Itu siapa Bu?" "Shh, ayo masuk dulu Pak," ucap istri Pak Imron sambil menarik tangan Pak Imron. Setelah berada di kamar, Pak Imron kembali bertanya ke istrinya karena penasaran. "Bu, tadi maksud Ibu siapa?" "Itu loh Pak, almarhum Pak Karwi, kabarnya jadi pocong. Si Karwi yang mulutnya gak jelas itu." Bapak, tidak baiklah, orang sudah meninggal dikata-katain." "Nih, Ibu ingat gak pas Karwi bilang katanya cucu kita anak haram? Sampai sekarang Bu, Bapak tidak terima," ucap Pak Imron penuh emosi. "Sudah Pak, ikhlaskan saja dan maafin Pak Karwi." "Halah, sampai kapanpun gak akan Bapak maafin mulut si Karwi sialan itu. Syukur kalau sekarang gak tenang, biar tahu rasa." Setelah itu pun suara ketukan pintu tidak terdengar lagi. Wajar saja kalau Pak Imron sakit hati karena ucapan almarhum Pak Karwi. Tepat 1 bulan setelah kematian Pak Karwi, kabar duka kembali terdengar. Kali ini Bu Sayem meninggal dunia. Bu Sayem yang sangat berbeda dengan suaminya, yang tidak lain Pak Karwi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bu Sayem meninggal Bu. "Iya Pak." Dengan cepat warga datang ke rumah Bu Sayem. Banyak warga yang mendoakan Bu Sayem karena Bu Sayem yang sangat jarang berkata yang menyakiti hati orang. Bahkan bisa dikatakan tidak pernah.
Di sisi lain, Bu Saryem sewaktu sehat selalu datang paling pertama saat ada warga yang kesusahan ataupun saat ada warga yang membutuhkan bantuan. Seperti kematian atau orang sakit, juga Bu Saryem tidak segan-segan memberikan uang kepada orang yang membutuhkan. Sudah banyak tetangga yang ditolong Bu Saryem. Saat ada orang sakit dan belum punya uang untuk membayar rumah sakit, pasti Bu Saryem akan menutupinya dengan uang Bu Saryem dahulu. Dan tidak pernah menagih uang yang dibuat nutupin biayanya dulu. Pasti masuk surga tuh Bu Saryem. Terdengar beberapa ucapan orang-orang yang ada di situ. Iya, orangnya baik kayak gitu, emang kayak suaminya. Celetuk Pak Wito. Iya benar banget Pak, timpal Mas Fajar. Keadaan langit siang itu yang panas terik tiba-tiba saja menjadi mendung. Namun sama sekali tidak hujan. Seolah-olah sengaja agar jenazah tidak kepanasan saat dibawa ke pemakaman. Banyak warga yang menangis saat jenazah diturunkan ke kuburan. Prosesi pemakaman pun berlangsung hikmat, diiringi dengan zikir yang terus dikumandangkan oleh orang-orang. Karena anak Pak Karwi masih di Taiwan, jadi semua urusan pemakaman diurusi oleh beberapa saudara juga tetangga di situ. Saat malamnya setelah selesai acara yasinan, beberapa orang pun beranjak pulang ke rumah masing-masing. Dan hanya tinggal beberapa saudara yang menginap di situ. Tidak lama terdengar suara ketukan kentongan dari pos ronda. Ada apa Gung? Tanya beberapa orang karena saat itu hanya Agung yang sedang di pos. Ada maling Pak, ada maling. Tadi aku lihat ada orang pakai baju putih di atas rumah Bu Saryem. Bu Saryem istrinya Pak Karwi? Iya Pak, tadi saya lihat di situ. Dengan cepat, orang-orang mendatangi rumahnya Bu Saryem. Sampai saudaranya Bu Saryem juga keluar rumah karena suara ribut di depan. Maaf Pak, ini ada apa ramai begini? Tanya Pak Dul, saudara Bu Saryem yang saat itu menginap di rumah itu. Begini Pak Dul, tadi si Agung melihat ada orang di atas rumah ini. Ucap orang yang ada di situ. Setelah beberapa saat mengelilingi rumah, tidak ditemukan yang tadi Agung lihat. Akhirnya orang-orang pun beranjak pergi dan menuju pos ronda. Kamu tadi lihatnya gimana sih Gung? Tanya Pak Dakir penasaran. Orang Pak, ada orang di atas rumah Pak Karwi. Yang benar, jangan-jangan salah lihat kamu. Ucap beberapa orang sambil berjalan menuju pos ronda. Setelah tinggal beberapa meter dari pos, tiba-tiba saja Mas Fajar berteriak yang membuat orang-orang panik. Pocong! Pocong! Teriak Mas Fajar sambil jatuh terduduk di jalan karena terkejut. Mana? Mana? Ucap orang-orang hampir bersamaan. Itu Pak, di pos ronda. Ucap Mas Fajar dengan terburu-buru. Namun orang-orang di situ tidak ada yang melihatnya. Mau kemana Jar? Tanpa menjawab Mas Fajar lari menuju rumahnya. Orang-orang di situ pun hanya terdiam, kebingungan. Karena situasi yang mulai berubah horor, orang-orang pun membubarkan diri masing-masing dan pulang ke rumah. Bu, Ibu, Bapak ini Bu, bukain pintu. Ucap Pak Wito yang saat itu juga ikut pulang setelah dari pos ronda. Bagaimana Pak? Nggak ketemu tadi orangnya? Nggak Bu, malah Fajar ketakutan lihat pocong di atas pos ronda. Astagfirullah Pak. Terus Pak? Ya kasihan, Fajar terus lari pulang. Orang yang lihat cuma dia sendiri. Astagfirullah, serem ya Pak. Ibu jadi takut. Iya Bu, berdoa saja biar teror pocong ini cepat selesai. Ucap Pak Wito menutup pembicaraan sambil masuk ke dalam kamar, sedangkan istrinya pergi ke kamar mandi. Ti, Tanti. Terdengar suara dari luar rumah. Siapa? Ucap Bu Tanti yang masih di kamar mandi. Bukain tali ini Ti. Hah? Tali? Batin Bu Tanti mulai panik. Pak! Pak! Teriak Bu Tanti sambil berlari menuju kamar. Bu, ada apa Bu? Itu di belakang rumah Pak, ada yang minta bukain tali ke Ibu. Astagfirullah. Udah, sekarang ke kamar. Kita berdoa saja Bu. Ucap Pak Wito sembari merangkul istrinya masuk ke kamar. Sekitar jam 2 pagi, tiba-tiba saja Pak Wito dan istrinya juga beberapa tetangga terbangun. Karena mendengar suara orang yang minta tolong dengan sangat keras. Terdengar suara orang meminta tolong dengan sangat keras. Tidak lama orang-orang pun keluar rumah.
Pak Dul! Teriak seorang tetangga dan langsung menghampiri Pak Dul yang saat itu sudah terduduk di jalan dengan wajah pucat dan keringat yang membasahi wajahnya. Pak Dul pun dibawa ke teras rumah Pak Kirno yang rumahnya persis di samping rumah Pak Karwi. Setelah disuruh meminum air dan berangsur tenang, Pak Dul mulai berbicara. "Istighfar Pak, kenapa Pak Dul teriak-teriak?" tanya Pak Kirno dan beberapa tetangga di situ. "Tadi Karwi datang." "Hah? Pak Karwi datang?" ujar Pak Kirno kaget. Pak Dul memang sendirian menempati rumahnya Pak Karwi, karena Pak Dul adalah kakak dari Ibu Sayem, istri Pak Karwi. Sebenarnya bukan hanya Pak Dul kerabat Bu Sayem, namun hanya Pak Dul yang mau menempati rumah itu untuk sementara. Karena mitosnya tidak baik rumah dikosongkan, dan juga untuk menghindari adanya kabar miring. Tadi pas saya sedang tidur, ada yang manggil-manggil dari luar kamar. Kang Dul." "Heh, iya sebentar," jawab Pak Dul karena baru bangun tidur, jadi tidak ingat kalau sedang berada di rumah Pak Karwi. "Lah, siapa tadi?" ujar Pak Dul sambil berdiri di depan kamar. Tidak lama kemudian Pak Dul tersadar. Astagfirullah. "Hei, siapa itu?" Kang Dul." Terdengar suara dari ruang tamu. Dengan cepat Pak Dul menuju ruang tamu. "Lah, sepi. Hei, siapa ya? Duh, jangan-jangan maling yang tadi," pikir Pak Dul. Kang Dul, di sini Kang. Bukain tali Kang, kaki saya sakit." Terdengar suara dari luar pintu. Pak Dul pun mulai ragu saat mendengar suara yang meminta untuk membukakan tali. Astagfirullah, bismillahirrahmanirrahim, batin Pak Dul sambil membuka pintu. Innalillahi, Karwi. Terlihat sosok Karwi yang masih menggunakan kain kafan dan berdiri persis di depan Pak Dul. Karwi menangis, saya lihat Karwi menangis. Setelah itu saya lari ke depan dan berteriak minta tolong. Malam itu pun Pak Dul menginap di rumahnya Pak Kirno, dan pagi-paginya Pak Dul pulang ke rumahnya dan tidak berani menempati rumah Bu Sayem lagi. Kabar itu pun langsung menjadi topik hangat pembicaraan warga desa. Setelah kejadian-kejadian itu, situasi di desa berubah drastis. Setelah jam 9 malam, sudah dipastikan tidak ada yang keluar rumah, hanya beberapa orang yang tugas ronda yang keluar rumah. Lingkungan pun terasa sangat mencekam. Karena sangat meresahkan, akhirnya masalah itu pun dibahas di acara pertemuan rutin warga. Kalau di situ namanya RT-an. RT-an itu acara rutin yang dilakukan sebulan sekali. Biasanya dihadiri oleh para laki-laki atau bapak-bapak. Sampai dihadiri oleh Babinsa dan Babin Kamtibnas di daerah itu, karena kabar yang sudah sangat meresahkan warga. Ini bagaimana bapak-bapak? Coba siapa tahu ada yang punya usulan. Tanya Pak Sarkum selaku ketua RT di situ. Bagaimana kalau dibongkar saja Pak RT kuburannya? Usul salah satu warga. Dibongkar ya? Jawab Pak RT sembari berpikir. Apa lebih baik tanya dulu ke Irwan? Nah iya, itu Irwan kan masih ada, saut beberapa orang yang hadir saat itu. Bagaimana usulannya Pak Babinsa? Tanya Pak RT. Saya ikut saja, bagaimana keputusan warga? Baik, ada lagi yang usul. Tanya Pak RT lagi. Ini menurut saya ya Pak RT, bagaimana kalau kita bertanya ke Pak Taufik? Usul Pak Wito. Pak Taufik itu sesepuh sekaligus tokoh masyarakat di situ. Kebetulan saat itu tidak bisa hadir karena ada urusan di pondok. Setelah selesai beberapa hari kemudian, Pak Dul menelpon Irwan dan meminta izin untuk membongkar makamnya. Dan Irwan setuju saja agar warga tidak merasa diteror terus. Assalamualaikum, ucap Pak Dul sambil mengetuk pintu rumah Pak RT. Waalaikumsalam, masuk Pak Dul. Iya Pak RT, ini saya sudah izin ke Irwan, katanya setuju saja dengan keputusan warga. Oh iya, alhamdulillah Pak, nanti saya ke rumah Pak Taufik dulu. Setelah mendapatkan izin, rencana penggalian makam kembali dibicarakan. Bagaimana baiknya? Sekitar jam 8 sore, Pak RT berangkat ke rumah Pak Taufik. Saat melewati rumah Pak Karwi, Pak RT dibuat terkejut sampai terjatuh dari motor. Ya Allah, pocong!
Teriak Pak RT yang kemudian disusul suara motor yang terjatuh di jalan. Karena suara yang cukup keras, warga pun keluar rumah. "Ada apa Pak RT?" tanya Pak Kirno sambil mengangkat motor Pak RT yang sudah rubuh di jalan. "Itu ada pocong." "Hah? Di mana?" "Tadi melayang depan motor Pak. Ini sampai jatuh." Setelah beberapa saat, Pak RT pun melanjutkan ke rumah Pak Taufik dengan perasaan yang masih tidak karuan. "Assalamualaikum Pak Haji." "Assalamualaikum Pak." "Ya, waalaikumsalam. Oh Pak RT, masuk Pak." "Terima kasih Ji. Ada keperluan apa Pak RT ke rumah saya? Tidak biasanya." "Begini Pak Haji, mau minta pendapat Bapak soal pocong yang meneror warga." Iya. Terus bagaimana Pak RT?" "Kemarin pas RT ya, sudah dibahas Ji. Ada usulan buat bongkar makamnya lagi. Menurut Pak Haji bagaimana?" "Keluarga almarhum juga sudah setuju kalau makam dibongkar." Menurut saya, makam tidak perlu dibongkar Pak RT, cukup didoakan saja. Kalau bisa nggak dibongkar ya jangan dibongkar, nggak apa-apa Pak Haji," ucap Pak RT. "Jadi begini Pak RT, sebenarnya itu adalah jin korin yang menyerupai Pak Karwi. Karena dalam agama kita tidak ada arwah yang bergentayangan. Setiap arwah yang dicabut atas kehendaknya, seketika itu juga roh masuk ke dalam alam barzah dan sudah terputus dengan urusan duniawi, terkecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya." Jelas Pak Haji ke Pak RT. Akhirnya diputuskan malam Selasa depan diadakan doa bersama di rumah Pak Karwi. Hampir jam 12:30 rumah Pak Haji Taufik mendapat teror yang sama. Ada suara orang yang mengetuk. Pak Haji, sudah malam masih saja kelayapan," batin Pak Haji. Padahal beliau belum membuka pintu, tetapi sudah tahu siapa yang datang bertamu. "Iya sebentar," ucap Pak Haji sambil membuka pintu. "Assalamualaikum," ucap Pak Haji yang melihat sosok pocong sedang berada di depannya. "Assalamualaikum," ulang Pak Haji memberi salam, namun sosok itu hanya diam membelakanginya. "Heh, kalau kamu gak pergi, bakal tak ikat kamu," ucap Pak Haji sambil memetik daun singkong yang ada di teras rumah. Baru saja Pak Haji memetik daun itu, sosok pocong yang tadi berada di depan rumah langsung menghilang, berganti dengan asap tipis yang tersisa. "Baru saja mau tak ikat, sudah kabur," ucap Pak Haji tanpa rasa takut. Saat Pak Haji mau masuk rumah dan melihat sekitar, Pak Haji kembali melihat pocong itu sedang berada di atas rumah warga, berpindah dari satu atap ke atap lainnya. Namun Pak Haji sama sekali tidak merespon apa yang dia lihat. "Kurang kerjaan," celetuk Pak Haji sambil menutup pintu rumah. Akhirnya hari yang ditunggu pun tiba, sekitar jam 7 sore. Pak Haji dan beberapa orang sudah berkumpul dan bersiap di ruang tamu rumah Pak Karwi. "Bagaimana Pak? Apa sudah bisa dimulai?" tanya Pak Dul selaku tuan rumah. Sekitar 20 orang sudah berkumpul di situ. "Iya, kalau sudah siap semua bisa dimulai," ucap Pak Haji. Ada 2 botol air mineral dan kacang kedelai yang sudah dibakar ditaruh di tengah-tengah ruangan. Entah untuk apa benda-benda tersebut, karena permintaan Pak Haji buat nyiapin itu. Acara pun dimulai. Pak Haji mulai memimpin doa, Yasin dan tahlil masih dibaca oleh orang-orang yang hadir di situ. Tanpa ada angin atau orang yang menyenggol, botol air mineral yang masih terisi air penuh tiba-tiba saja terjatuh. Seperti sengaja disenggol, padahal tidak ada yang menyentuh. Udara dingin tiba-tiba menyeruak masuk. Sebagian orang mulai merasa takut. Namun Pak Haji terus membaca bacaan dengan nada yang kian keras. Setelah selesai berdoa, Pak Haji memanggil Pak Dul. "Maaf Pak Dul, tolong ambilkan botol sama kacang kedelai itu," suruh Pak Taufik yang langsung diambilkan oleh Pak Dul tanpa bertanya. "Ini Pak Haji." Ini air disiram mengitari rumah. Yang satu botol ini disiram ke makam, sama kacang kedelai ini disebar di halamannya. "Baik Pak." Pak Dul sekarang pergi ke rumah tetangga buat minta maaf karena ucapan Pak Karwi semasa hidup yang mungkin tanpa sengaja menyakiti hati orang lain. Malam itu pun Pak Dul bersama Pak Wito bertamu ke beberapa warga dan meminta maaf ke semua orang agar dimaafkan kesalahan Pak Karwi semasa hidupnya.
Setelah beberapa orang sudah memaafkan, akhirnya Pak Dul dan Pak Wito sampai di rumah Pak Imron. Assalamualaikum Ron. Waalaikumsalam. Oh kamu toh, sini masuk. Iya Ron, ini sama Pak Dul juga, ucap Pak Wito sambil masuk dan duduk di ruang tamu. Ini saya dan Pak Dul kesini mau minta maaf atas kesalahan Pak Karwi semasa hidupnya Ron. Lah, Karwi lagi. Saya tidak akan memaafkan. Orang seperti itu tidak pantas buat dibaikin, jawab Pak Imron kesal. Pak, ini diminum dulu airnya. Waduh, bikin repot saja ini, jawab Pak Wito basa-basi. Sudah Pak, maafkan Pak Karwi. Ibu juga ikhlas Pak, kasihan, ucap istri Pak Imron mengingatkan. Setelah beberapa saat terdiam, akhirnya Pak Imron memaafkan Pak Karwi yang pernah menyakiti hatinya Pak Imron. Pak Imron dan Pak Dul pun berpamitan dan sudah selesai tugas mereka untuk meminta maaf buat Pak Karwi. Sepulang dari rumah Pak Imron, Pak Wito pun sampai di teras rumah. Saat mau masuk rumah, Pak Wito melihat pocong itu di jalan depan halaman Pak Karwi. Beberapa saat kemudian sosok itu pun pergi, dan itu kali terakhir Pak Wito melihat pocong itu. Setelah itu pun warga sudah tidak lagi diteror pocong. Kondisi kampung pun perlahan mulai normal kembali, dan rumah Bu Sayem dikosongkan. Hanya sesekali Pak Dul datang buat bersih-bersih karena Irwan yang masih di Taiwan. Dari cerita ini kita bisa ingatkan betapa pentingnya menjaga ucapan dan sangat berartinya saling memaafkan. Itulah satu cerita yang bisa saya bagikan. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pembelajaran untuk hidup kita ke depannya ya. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.